Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maratul Soleha dengan NIPA 3010200168. Di sini saya akan menganalisis berita dengan judul pengeroyokan Ade Armando diduga dipicu oleh makian emak-emak yang bersumber dari kompas.com. Sebelum menganalisis berita, saya akan menjelaskan sedikit mengenai isi berita tersebut. Jadi, berita itu berisi tentang pengeroyokan Ade Armando, seorang akademisi Universitas Indonesia sekaligus pegiat media sosial. Pengeroyokan ini terjadi di lokasi demonstrasi mahasiswa, yaitu di depan gedung DPR pada hari Senin tanggal 11 April 2022. Pengeroyokan ini diduga dipicu oleh makian seorang perempuan yang mana menyebabkan Ade Armando terluka. Ayat Al-Quran yang sesuai dengan berita ini adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olokkan. Janganlah kamu mencela satu sama lain, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka itulah orang-orang yang zalim." Selanjutnya saya akan menganalisis berita berdasarkan kode etik jurnalistik. Yang pertama, menurut saya berita ini sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 1 yang bunyinya, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Yang mana dalam berita ini tidak mengandung berita yang tidak benar, atau berita ini memberitakan kejadian yang benar-benar terjadi dan tidak bermaksud untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Akan tetapi, isi makian yang menyebabkan pengeroyokan tidak disebutkan, sehingga menurut saya berita ini kurang lengkap karena bisa menumbuhkan prasangka-prasangka yang tak terduga. Selain itu, berita ini juga sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 2 yang bunyinya, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Hal ini dibuktikan dalam penulisan ini wartawan yang bertugas melakukan wawancara secara langsung yang mana identitasnya sudah terlihat jelas. Berita ini juga sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 3 yang berbunyi, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampur adukan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Dalam berita ini, wartawan melakukan wawancara dengan Nong Darul Mahmada, seorang sekjen Pergerakan Indonesia untuk Semua atau PIS, guna memperoleh dan menguji informasi tentang kebenaran informasi yang sudah didapatkan tadi. Berita ini juga sesuai dengan pasal 4, yaitu wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Dalam berita ini, wartawan membuat berita sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, yang mana dikuatkan juga dengan hasil wawancara dengan Nong Darul Mahmada. Yang terakhir adalah berita ini sesuai dengan pasal 9 yang mana bunyinya wartawan Indonesia menghormati narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Di dalam berita ini, wartawan tidak menuliskan kehidupan pribadi narasumbernya, kecuali profesi yang mana dikuatkan sebagai keterangan saja. Sekian analisis berita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.